Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam siswa-siswi SMK Bakti Karya Parigi. Kembali lagi bersama saya Jujun Junaidi di pelajaran dasar desain grafis. Ya. Oke, kita menginjak materi yang ke-7, teman-teman. Oke, materi yang ke-7. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat gambar vektor, cuy. Nah, gambar vektor adalah yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Gambar vektor itu apa? Nah, sekarang kita praktek membuatnya menggunakan aplikasi pembuat gambar vektor ya. Aplikasi pengolah gambar vektor. Nah, di sini aplikasi yang saya pilih untuk mengolah gambar vektor adalah aplikasi Adobe Illustrator ya. Karena saya biasanya Adobe Illustrator. Corel juga bisa, tapi yang saya bisa di laptop saya Adobe Illustrator. Jadi kita akan belajar menggunakan Adobe Illustrator, oke? Nah, pertama kita sudah ada di sini itu Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator. Dan sekarang kita tinggal create new saja, create new atau ke file, ya, ke file new. Nah, tapi agar lebih cepat di sini sudah ada shortcutnya teman-teman, tinggal create new saja, create new. Ya. Oke, langsung. Teman-teman silahkan masuk ke advanced option yang ada di kolom, masih di kolom tadi, masih di kolom new dokumen, dan teman-teman ubah color modenya dari CMYK ke RGB ya. Karena kan kita sebelumnya di video sebelumnya udah saya jelaskan kalau misalkan peruntukannya untuk kebutuhan digital untuk layar ya, teman-teman silahkan ubah untuk CMYK atau RGB ya. Nah, silakan teman-teman ubah CMYK ke RGB color ya. Oke, kita sudah mengubahnya dengan resolusinya 300 ppi. Kita create. Oke. Kita tunggu sampai dia muncul ya. Nah, oke, kita sekarang sudah ada di jendela Adobe Illustrator ya, teman-teman. Nah, sebelum kita membuat vektor, saya akan kenalin dulu tools-toolsnya untuk membuat vektor ini ya. Nah, yang pertama ini ada teman-teman bisa lihat ada selection tool. Nah, ini untuk menyeleksi sesuatu, untuk memblok sesuatu. Misal saya kasih contoh, saya bikin kotak di sini, ya, bikin kotak. Nah, kita gunakan selection tool untuk memindahkan kotak tersebut atau untuk mengeblok ya, memblok kotak tersebut. Oke. Nah, lalu selanjutnya ada direct selection tool ya, teman-teman. Ada direct selection tool. Direct selection tool ini gunanya untuk apa? Nah, untuk mengubah bentuk ya, direct selection tool. Nah, misal ini kita sudah ada kotak yang tadi, kita ubah bentuknya misalkan mau jadi segitiga misalkan. Nah, dengan direct selection tool kita bisa menggunakan ini bebas ya. Gampang sekali ya direct selection tool. Jadi teman-teman bebas mau ngelakuin apa dengan vektor teman-teman ya. Oke, direct selection tool udah selesai. Balik lagi sini. Nah. Oke, selanjutnya ada kita pen tool. Nah, pen tool ini biasanya penting sekali. Kenapa? Karena dengan pen tool kita bisa membentuk sesuatu ya, teman-teman. Ini saya kasih contoh, misalkan kita mau bikin kepala manusia gitu. Kita menggunakan pen tool ya. Kita bikin eye apple aja di sini. Nah, kita bisa menggunakan pen tool. Oke. Nah. Oke, selesai untuk penggunaan pen tool seperti itu. Nah, di sini juga ada add anchor point, ada delete anchor point tool, ada anchor point tool. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Nah, kita coba kembalikan yang tadi. Nah, untuk di pen tool sendiri itu ada banyak ya, ada. Nah, untuk add anchor point itu adalah untuk menambahkan titik-titik ini, teman-teman. Nah, titik-titik ini ditambahkan ya, ditambahkan. Nah, misalkan kita mau tambahkan di sini. Nah, tambahkan di sini. Nah, dia menambahkan titik itu. Nah, untuk yang satunya lagi yang minus ini delete anchor point, ada kita akan menghapus anchor point yang sudah kita tambahkan tadi misalkan. Nah, kita hapus anchor point. Nah, untuk yang satunya lagi
yang terakhir tadi, nah kita coba bikin kotak dulu. Nah untuk yang terakhir ini anchor point tool, dia adalah untuk melengkungkan ya, membuat lengkungan di misalkan satu bidang gitu, gini. Nah contohnya gitu, dia dengan mudahnya membuat lengkungan ya di sini. Nah, oke. Dengan anchor point tool. Nah untuk membuat beberapa bentuk ya, kita bisa menggunakan di sini ada rectangle tool. Jika teman-teman klik kanan, teman-teman akan menemukan ada rounded rectangle tool, ada ellipse tool, ada polygon tool, ada star tool, ada flare tool ya. Nah di sini teman-teman bisa pilih lah, misalkan mau bikin bulat ya, karena ini memang bentuk-bentuk dasar dan teman-teman bisa bentuk sendiri ya sebenarnya. Nah, bulat dengan kotak misalkan. Kita coba. Nah, kita bikin ini ya. Oke. Begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya paintbrush atau brush tool ya. Paintbrush tool. Nah, ini untuk menggambar ya, teman-teman. Biasanya saya gunain ini untuk membuat skateboard ya. Ini untuk menggambar, teman-teman bisa gunain paintbrush ya. Nah, nah kita bisa menggunakan paintbrush ini untuk brush dulu ya, untuk misalkan menggambar sesuatu. Enaknya sih pakai pentel ya, enaknya pakai pentel supaya ya enak aja gitu bikinnya, supaya lebih akurat itu. Oke, gampang sekali ya menggunakannya ya. Nah lanjut, ada yang namanya jujur alatku tak kuasa kampret. Nah selanjutnya ada teks. Nah teks ini untuk membuat teks pastinya, membuat teks ya. Kita mau mengetikkan sesuatu di sini, misalkan kita ketikkan Kirby. Oke. Nah, yang sini ingat, dalam desain harus ada keselarasan ya, harus ada keselarasan, ada harmoni ya. Oke. Nah, oke, sudah ini. Kita mungkin oke, nah sekarang kita akan mengganti warna. Cara mengganti warna ini gampang sekali ya teman-teman. Teman-teman tinggal double klik di sini di fill ya, double klik di kotak ini, double klik. Nah teman-teman tinggal ganti warnanya, mau warna apa ya. Oke, ganti warna. Nah, kita sudah ada warnanya di sini ya. Nah, jika teman-teman ingin menghilangkan line putih nih di sini ya, kan ini sebenarnya ada line putih, teman-teman tinggal klik ini nih, klik swipe fill and strokes ya. Swipe, klik ini, nah, klik tidak ada, lalu dikembalikan lagi. Nah, ini tidak ada. Nah untuk mengganti font ya, mengganti huruf ini, teman-teman tinggal ke sini ke karakter ya, tinggal ganti fontnya, mau font apa ya. Saya font saya Butler Sec gitu, saya pakai ini ya. Oke. Nah saya mau kasih sedikit stroke 5 aja, kegedean ya. Oke, ini dalamnya saya tambah ceklot dan gitu deh. Nah,
Nah ini Kirby ini sebenarnya apa ya? Oke. Nah, karena kita udah terlanjur ini, kita mau bikin ini aja nih, dikasih mata saja. Oke, kasih mata. Nah teman-teman jika ingin, nah, ini kan kelihatan nih, ini nggak lurus nih, nggak lurus kayak gini, teman-teman bisa masuk ke Align. Nah teman-teman tinggal diluruskan, pilih yang ini vertical Align center, atau mau disejarkan bawahnya bisa gitu. Kalau mau diketengahkan ini, oke, kita akan nggak akan melakukan itu. Oke, nah ini udah ada matanya, kita grup dulu ya, kita grup dulu, terus kita berikan ini center supaya dia ke tengah. Nah lalu kita coba untuk bikin matanya ya, matanya itu sini. Oke, kita bikin matanya, di ungroup dulu. Nah, kita akan potong ya, kita akan potong yang ini kan, kita akan potong dulu. Nah kalau motong saya biasanya kalau menggunakan ini, nah, atau menggunakan ini tapi tidak menggunakan itu, menggunakan ini tidak, menggunakan ini tidak. Nah saya biasanya motong menggunakan ini ya. Nah dia langsung terpotong. Lalu kita hapus bagian luarnya, ini kita kasih warna hitam ya. Oke, gimana menurut teman-teman, jelek? Oke, kita jangan pose matanya jangan gitu deh, kita pose matanya yang agak bagus, sini saja pose matanya. Kita coba di center lalu matanya, lalu kita masuk ke Pathfinder. Nah teman-teman kalau mau potong ya, mau potong sesuatu masuk ke Pathfinder. Nah ya, Pathfinder. Oke. Nah di sini teman-teman tinggal potong saja, lalu hapus bagian yang tidak diinginkannya. Oke, tinggal ganti saja ke warna hitam. Nah ini lebih lucu ya ternyata. Nah kita tidak perlu mengulangi step itu 2 kali ya, kita tinggal copy saja ini, atau gini ya, lebih cepatnya teman-teman tinggal drag saja dengan menekan Alt supaya dia tercopy secara otomatis. Oke, teman-teman tinggal balikkan dan kita luruskan saja. Oke, kasih jarak sedikit, tinggal luruskan, tekan Ctrl G, lalu kita luruskan. Oke, sudah hampir jadi ya. Tinggal kita mau bikin efek-efek apa ya, matanya agar ini, matanya biar kelihatan ini mata gitu loh. Oke, kasih itu supaya kelihatan kalau itu tuh mata ya, bukan mata-mata ya. Ini jadi kelas ini mungkin agak lama ya, agak lama. Terus kita bikin lagi di sini ya, bisa jadi dia sebenarnya harusnya lebih hitam ya, lebih hitam dari yang ini ya. Tapi kayaknya ini tidak ini lah. Oke, nah selanjutnya kita akan bikin mulutnya. Caranya bikin mulut gampang, teman-teman tinggal bikin bulat. Nah bulat seperti ini, tinggal kita kasih warna hitam ini. Oke, terus tadi kita gunain ini anchor point, kita hapus yang ini, kita terusin. Nah
kita tarik ini. Kita kasih warna seperti biasa, menurut biasanya merah. Nah, sudah jadi ya. Simpel sekali ya, simpel sekali si Kirby ini ya. Jadi teman sebenarnya kalau mau bikin gambar vektor itu gampang sekali ya, tidak perlu sungguh sangat ribet. Kita udah jadi nih gambar vektornya, nggak tahu apa sebenarnya, tapi kita udah jadi membuat sebuah gambar vektor desain ya. Oke, itu saja tadi gimana caranya untuk membuat gambar vektor desain, dan saya rasa saya menerangkannya sangat simpel sekali, sangat pelan sekali. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, dan jika tidak suka klik tombol dislike, atau teman-teman silahkan tanyakan sesuatu di kolom komentar jika memang video ini tidak menjawab persoalan teman-teman tentang pembuatan gambar vektor ya. Saya sangat menerima sekali kritikan dan saran teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.